Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indraul Aulia, NIM 181110213, kelompok 6. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih materi pengertian strategi pembelajaran kooperatif dan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu strategi. Strategi adalah rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran tujuan organisasi. Nah, sedangkan yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yaitu bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan antara 4 sampai 6 orang. Dan selanjutnya yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pengajaran bidang studi Al-Quran Hadis ini sangat penting bagi para siswa, terutama MTS dan MA. Karena apa? Di sini itu kita dapat mengetahui apa saja isi dan kandungan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya ruang lingkup pembelajaran kooperatif. Ada tujuan, ada manfaat, ada ciri-ciri dan kelebihan kekurangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kooperatif: meningkatkan kinerja siswa dalam tugas akademik, dan siswa dilatih untuk menerima perbedaan dari anggota kelompok. Sedangkan manfaat pembelajaran kooperatif ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan pencurahan waktu bagi tugas, penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar, sikap apatis berkurang, isi belajar lebih tinggi, dan meningkatkan keberhasilan siswa. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar. Yang kedua yaitu kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilan tinggi, sedang, dan rendah atau heterogen. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu apabila memungkinkan anggota kelompok itu berasal dari perbedaan suku, ras, bangsa, atau jenis kelamin yang berbeda. Sedangkan yang terakhir, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Nah, selanjutnya pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita membahas kelebihan terlebih dahulu ya. Kelebihan pembelajaran kooperatif ada 5. Yang satu, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai sosial dan komitmen. Ketiga, meningkatkan rasa saling percaya terhadap sesama. Yang keempat, meningkatkan rasa siswa paling belajar mengenai sikap, keterampilan, dan perilaku sosial. Sedangkan yang terakhir yaitu memudahkan siswa dalam melakukan penyesuaian sosial. Nah, di sini kekurangan pembelajaran kooperatif ada 3. Yang pertama yaitu siswa yang lebih pintar dan belum mengerti tujuannya akan merasa dirugikan karena harus repot-repot membantu temannya. Sedangkan yang kedua, apabila kita sudah pintar, itu nanti kita akan mencolok ke yang lebih pintar. Jadi yang kurang tahu itu malah seperti ketinggalan. Sedangkan yang ketiga yaitu meminimalisir keaktifan, karena mesti di dalam kelompok itu tidak semua anggota kelompok akan aktif. Nah, penerapan strategi pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penataan ruang dalam pembelajaran kooperatif dan pengelompokan. Sedangkan yang terakhir yaitu metode pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu penataan ruang. Jadi di sini penataan ruang dalam pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 6. Yang pertama, meja laboratorium. Jadi model meja laboratorium yaitu dengan cara membalikan kursi dan kelompok duduk saling berhadapan. Sedangkan yang kedua yaitu meja kelompok. Yang formasi ini siswa satu dan kelompok ditempatkan sebagai berdekatan. Jadinya satu meja, nanti kita kumpul di situ jadi satu, jadi berdekatan. Sedangkan yang ketiga yaitu tapal kuda. Formasi tapal kuda ini seperti letter U gitu ya. Nah, sedangkan yang keempat yaitu
Kelas tradisional yang tidak mendukung model kooperatif menggunakan model letter V atau model pangkat. Gitu. Sedangkan yang kelima yaitu pengelompokan berpencar. Jika ruangan kelas cukup besar, usahakan agar susunan terpancar cukup berjauhan. Jadinya pengelompokan berpencar jadinya antara satu kelompok anggota kelompok itu kita dikasih jarak gitu kelompoknya secara jauh. Sedangkan yang terakhir yaitu model lingkaran. Nah, model lingkaran ini penataan ruang modelnya lingkaran bulat gitu di dalam kelas. Selanjutnya yaitu pengelompokan dalam pembelajaran kooperatif. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok informal, yang kedua kelompok formal, dan yang ketiga kelompok dasar. Yang pertama yaitu kelompok informal. Kelompok informal ini bersifat sementara karena pengelompokan ini digunakan dalam suatu periode pengajaran. Kelompok ini biasanya terdiri dari 2 siswa. Tujuannya untuk membantu siswa lebih fokus pada materi pelajaran dan memberi kesempatan siswa untuk mendalami informasi yang diajarkan. Sedangkan yang nomor 2 yaitu kelompok formal. Kelompok formal digunakan untuk memastikan siswa mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Kelompok ini dapat dipakai selama beberapa hari tergantung pada tugas yang diberikan. Sedangkan kelompok besar, kelompok ini digunakan secara permanen. Digunakan biasanya tuh kelompokan secara lama, setelah 1 semester atau selama 1 tahun. Tujuannya untuk lebih mendalami materi yang diajarkan. Nah, selanjutnya yaitu metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif. Jadi di sini ada jigsaw learning, kartsut, kerja kelompok atau teman sebaya. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama yaitu jigsaw learning. Jigsaw learning ini dikembangkan oleh Aronson sebagai metode pembelajaran kooperatif. Metode ini merupakan pertukaran kelompok dengan kelompok. Namun ada satu perbedaan yang penting yaitu setiap siswa mengajarkan sesuatu. Atau di sini tuh kayak seperti nanti guru membagi beberapa kelompok dalam siswa dipecah. Nah, di dalam situ nanti siswa disuruh untuk mengumpulkan materi-materi atau nanti bisa dikumpulkan menjadi satu makalah. Nah, setelah selesai, setelah waktu yang sudah diberikan sudah habis, nanti kita satu per kelompok kita maju satu-satu untuk mempresentasikan kepada teman-temannya atau menjelaskan kepada teman-temannya. Nah, yang kedua yaitu kartsut. Kartsut yaitu metode pembelajaran untuk membantu menggairahkan siswa untuk belajar karena kartsut ini membutuhkan gerakan fisik dan aktivitas kerja sama di antara anggota kelompok. Jadi di kartsut ini tuh kita nanti membuat sebuah kartu atau nanti di sini kita tuh lebihnya kita dalam bergerak kayak fisik gitu. Nah, lebih aktif. Nah, selanjutnya yaitu kerja kelompok. Di sini kerja kelompok sama jigsaw learning kurang lebihnya sama-sama dalam bekerja kelompok dalam satu tim untuk menjaga kekompakan dalam satu kelompok ya. Nah, selanjutnya yaitu tutor sebaya. Di sini yaitu pengajaran dengan teman sebaya, teman sekelas, teman sebaya. Jadinya salah satu teman siswa kita apabila tidak paham, kita harus menolong, kita harus saling menjelaskan kepada teman kita sendiri untuk memahamkan materi yang sudah diajarkan gitu. Nah, relevansi dalam masa sekarang yang dapat saya ambil di sini, saya mengambil metode jigsaw learning karena saya melihat dari beberapa madrasah atau yang bisa saya ambil biasanya dari Mandua Kudus. Di situ guru membuat suatu grup WA dan di dalamnya yaitu kelas yang diampu, namanya mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, mata pelajaran Al-Quran Hadis itu nanti gurunya membagi kelompok. Nah, setiap kelompok dibagi per sumber. Kemudian siswa dikasih waktu seminggu atau 2 minggu sesuai dengan urutan kelompoknya. Ketika sudah jatuh pada hari H, nanti membuat link Google Meet gitu. Nanti di situ kita akan berdiskusi bareng antara siswanya nanti mempresentasikan ya di Google Meet tersebut. Nah, ketika sudah, kemudian gurunya ketika akhir pembelajaran mereview, memfeedback, kita memberi timbal balik kepada sesama siswa, ada pertanyaan apa enggak, ada yang belum dipahami apa belum gitu. Nah, selanjutnya ketika akhir pelajaran biasanya ada kuis atau
pertanyaan-pertanyaan dari guru, tugas akhir gitu, tugas harian biasanya gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.